Bagaimana kalau saya beritahu, cara terbaik menyiapkan kebun Anda untuk musim dingin bukanlah membersihkan semuanya hingga tak bersisa, melainkan menanamnya lagi. Terdengar aneh, ya? Tapi justru disinilah letak rahasia tanah yang sehat dan panen melimpah di tahun berikutnya. Hari ini kita akan bicara tentang pembersihan menyeluruh untuk kebun Anda menggunakan tanaman penutup tanah musim gugur. Ini adalah panduan lengkap untuk pemula. Dan saya janji, di akhir video ini Anda akan melihat bedengan kosong di musim gugur dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bayangkan bahwa tanah kosong di musim gugur itu seperti luka terbuka, terkikis oleh hujan, diterbangkan angin, dan semua mikroorganisme bermanfaat membeku. Nenek moyang kita secara intuitif memahami hal ini. Mereka meninggalkan sisa-sisa tanaman di ladang. Dan hari ini, kita telah mengubahnya menjadi ilmu pengetahuan sejati. Konsep kuncinya di sini adalah tanaman penutup tanah, atau yang juga dikenal sebagai pupuk hijau. Ini adalah tanaman yang kita tanam bukan untuk dipanen hasilnya, melainkan demi kesehatan tanah itu sendiri. Mereka adalah pekerja sementara yang melakukan semua pekerjaan kotor saat kebun Anda beristirahat. Nah, mari kita pahami apa sebenarnya penolong ajaib ini. Pupuk hijau bukan sekadar rumput biasa. Ini adalah pasukan penyelamat sejati untuk tanah Anda. Sederhananya, ini adalah tanaman yang kita tanam bukan untuk dimakan, melainkan untuk kebaikan tanah itu sendiri. Mereka sering disebut juga pupuk hijau, dan namanya sudah menjelaskan segalanya. Bayangkan Anda mengirim tanah yang lelah setelah musim tanam ke sebuah spa. Nah, pupuk hijau inilah perawatan spa itu. Lalu, apa sih kekuatan super utama mereka? Mari kita mulai dengan nutrisi. Mereka bekerja seperti aki hidup yang menyimpan nutrisi penting. Selama hidup singkat mereka, seperti spons, mereka menyerap semua yang berharga dari tanah, bahkan dari udara. Terutama nitrogen, bahan bangunan utama bagi setiap tanaman. Beberapa jenis pupuk hijau, seperti semanggi atau vicia, bisa melakukan trik sulap yang luar biasa. Mereka menangkap nitrogen langsung dari udara dan menyimpannya di akar mereka. Ketika pupuk hijau ini mati atau kita memotongnya, semua massa hijau yang terkumpul ini tetap berada di bedengan. Lalu ia perlahan membusuk dan berubah menjadi santapan organik kelas 1 bagi mikroorganisme tanah. Dan tentu saja, untuk panen Anda berikutnya. Ini bukan pupuk kimia yang bekerja cepat dan mudah tercuci. Ini adalah nutrisi alami yang bekerja tahan lama, membuat tanah benar-benar hidup dan subur. Tapi manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Lupakan cangkul berat dan sakit punggung. Tanaman pupuk hijau ini bekerja sebagai penggembur tanah alami, jauh lebih baik dari alat apapun. Bayangkan saja, akar-akar mereka bagaikan jutaan bor kecil yang tak pernah berhenti bekerja di dalam tanah. Mereka mampu menembus jauh ke dalam, bahkan tanah yang paling keras dan padat, tempat cangkul pun sulit menembusnya. Dengan merangkak menembus, akar-akar ini membentuk jutaan saluran dan pori-pori mikroskopis. Nah, melalui jalur-jalur inilah, udara dan air akan leluasa mengalir ke akar tanaman sayur Anda di musim semi. Setelah tanaman ini mati, akarnya akan membusuk langsung di dalam tanah, meninggalkan sistem drainase dan aerasi alami yang sudah siap. Hasilnya, tanah liat yang berat menjadi lebih ringan dan gembur. Sedangkan tanah berpasir yang ringan justru akan lebih berstruktur dan mampu menahan air dengan lebih baik. Inilah struktur tanah hidup yang sangat disukai cacing tanah dan mikroorganisme bermanfaat. Dan semua keajaiban ini terjadi tanpa Anda perlu bersusah payah mencangkul. Lalu, bagaimana dengan musuh bebuyutan setiap pekebun? Ya, saya bicara tentang gulma. Nah, pupuk hijau, atau dikenal juga sebagai tanaman penutup tanah, siderata, adalah sekutu terbaik Anda dalam memerangi mereka. Mereka tumbuh sangat cepat dan lebat, membentuk karpet hijau yang padat.
Karpet hidup ini sepenuhnya menutupi permukaan tanah, tidak memberi kesempatan sedikitpun bagi gulma-gulma nakal itu. Ia bekerja sebagai mulsa alami yang menghalangi cahaya matahari mencapai tanah. Tanpa cahaya, sebagian besar biji gulma yang bersembunyi di dalam tanah tidak akan bisa berkecambah. Mereka tetap dalam kondisi dormansi. Kalaupun ada beberapa gulma yang berhasil muncul, mereka akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pupuk hijau yang kuat dan lebat akan dengan cepat mengungguli mereka dalam pertumbuhan, menyerap seluruh kelembapan dan nutrisi. Akibatnya, gulma tumbuh lemah dan kerdil. Jadi, saat waktu tanam tiba, Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam membungkuk dalam posisi tidak nyaman untuk mencabuti mereka dari bedengan. Bedengan Anda akan bersih dan siap untuk ditanami tanaman budidaya. Terlebih lagi, beberapa di antaranya adalah dokter sejati untuk tanah. Bayangkan saja sebuah apotek alami yang tumbuh langsung di lahan Anda. Banyak pupuk hijau, terutama dari famili Brassicaceae, seperti sawi atau lobak minyak, melepaskan zat khusus ke dalam tanah melalui akarnya yang disebut fitonsida. Zat ini pada dasarnya adalah antibiotik dan antiseptik alami. Zat-zat ini secara efektif menekan perkembangan berbagai penyakit jamur dan bakteri patogen yang menumpuk di tanah sepanjang musim. Contohnya penyakit busuk daun pada tomat atau kudis pada kentang. Pupuk hijau ini membantu mengurangi risiko masalah tersebut. Dan tidak hanya itu, mereka juga adalah momok bagi banyak hama. Aroma minyak esensial dari sawi itu sendiri sangat tidak tertahankan bagi ulat kawat, musuh bebuyutan kentang. Ulat kawat itu akan pergi dari area tersebut, mencari tempat tinggal yang lebih nyaman. Hal yang sama berlaku untuk nematoda, cacing mikroskopis yang merusak akar banyak tanaman. Dengan menanam pupuk hijau yang tepat, Anda melakukan sanitasi tanah yang sesungguhnya, menjadikannya lebih sehat dan aman untuk panen mendatang. Oke, saya sudah yakin. Tapi apa ya kira-kira yang paling pas untuk ditanam? Mari kita kenali jenis-jenis tanaman utama untuk musim tanam gugur ini. Secara garis besar, mereka bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok punya peran atau keunggulan masing-masing. Kita mulai dari juara nutrisi, tanaman legum. Mereka ini bisa dibilang pabrik nitrogen alami. Contohnya ada kacang polong, vetch, semanggi, dan lupin. Keunikan mereka adalah kemampuannya bersimbiosis dengan bakteri nodul. Para pembantu kecil ini tinggal di akar tanaman legum dan bisa melakukan hal yang luar biasa, mengambil nitrogen yang melimpah di udara, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang mudah diserap tanaman. Artinya, mereka benar-benar menciptakan pupuk dari udara. Setelah tanaman legum ini dipanen atau dibersihkan, seluruh nitrogen yang terkumpul tadi akan tetap berada di dalam tanah. Ini sangat ideal untuk bedengan atau lahan yang tahun depan akan Anda tanami sayuran rakus nitrogen seperti kubis, labu, atau mentimun. Mereka pasti akan sangat berterima kasih atas pesta nutrisi yang melimpah ini. Berikutnya adalah tanaman sereal. Mereka adalah arsitek dan pembangun sejati bagi tanah yang sehat. Pupuk hijau musim gugur yang paling populer dari kelompok ini adalah oat dan tentu saja gandum hitam musim dingin. Kekuatan utama tanaman ini terletak pada sistem perakaran serabutnya yang luar biasa kuat dan padat. Akar gandum hitam mampu menembus tanah hingga kedalaman 1,5 meter. Bayangkan saja padatnya jutaan akar halus yang menyebar dan menembus tanah. Akar-akar ini menembus dan menata struktur tanah dengan sangat baik. Bahkan pada tanah liat yang paling padat dan sulit diolah. Ini menjadikan tanah lebih gembur, berongga, dan mudah menyerap air. Selain itu, tanaman sereal juga sangat efektif dalam menekan pertumbuhan gulma, bahkan mampu melawan beberapa jenis nematoda. Gandum hitam musim dingin juga sangat tahan terhadap cuaca dingin dan terus melakukan fungsinya sepanjang musim dingin. Ini adalah pilihan yang tepat untuk lahan yang ingin Anda perbaiki secara menyeluruh.
meningkatkan struktur fisiknya untuk jangka waktu yang panjang. Ini dia para jagoan kebun kita, kelompok tumbuhan Cruciferae. Mereka adalah tim sigap yang siap membantu kebun Anda. Jenis-jenis yang paling dikenal dari kelompok ini antara lain mustard putih, lobak minyak, dan rapeseed. Keunggulan utama mereka adalah pertumbuhan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu sebulan setelah ditanam, mereka sudah membentuk biomasa hijau yang padat. Ini menjadikan mereka pilihan ideal jika Anda memiliki waktu tanam yang terbatas. Namun, tugas utama mereka adalah mendisinfeksi dan menyehatkan tanah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akar-akar mereka mengeluarkan fitonsida. Zat ini mampu menekan pertumbuhan jamur dan bakteri patogen penyebab penyakit. Mereka sangat efektif membersihkan tanah dari patogen penyebab penyakit seperti Phytophthora, Fusarium, dan berbagai jenis busuk akar. Selain itu, para hama juga sangat tidak menyukai keberadaan mereka. Ulat kawat dan nematoda cenderung menjauh dari area tanam yang ditanami mustard. Sebagai tambahan, lobak minyak memiliki akar tunggang yang panjang dan kuat. Akar ini sangat efektif untuk menggemburkan lapisan tanah yang dalam. Singkatnya, ini adalah metode ekspres untuk menyehatkan dan mempersiapkan lahan kebun Anda. Ada satu tanaman serbaguna yang jadi favorit banyak orang, Phacelia. Tanaman unik ini tidak berkerabat dengan tanaman sayuran utama apapun, dan inilah salah satu keunggulan terbesarnya. Setelah menanam Phacelia, Anda bisa menanam apa saja. Tomat, timun, kentang, kol. Tidak perlu khawatir tentang rotasi tanaman atau penyakit yang biasa menyerang. Phacelia tumbuh sangat cepat. Dalam waktu singkat ia akan membentuk dedaunan hijau yang lebat dan tampak lembut. Akar-akarnya yang lembut namun banyak juga berfungsi sangat baik untuk menggemburkan dan memperbaiki struktur tanah. Selain itu, Phacelia dapat menekan pertumbuhan gulma, bahkan dipercaya mampu mengubah keasaman tanah menjadi lebih netral. Phacelia juga merupakan salah satu tanaman penghasil madu terbaik. Jika Anda menanamnya dan bunga-bunga ungu mudanya yang lembut sempat mekar, para lebah dari seluruh penjuru akan berdatangan dan berterima kasih kepada Anda. Berkat keserbagunaan dan perawatannya yang mudah, Phacelia sering dijuluki pupuk hijau, green manure, yang ideal, terutama bagi pekebun pemula. Sekarang, pertanyaan pentingnya. Kapan waktu tanam yang paling pas? Disinilah kita perlu menemukan titik tengah yang ideal. Waktu terbaik adalah segera setelah panen utama. Begitu Anda selesai memanen kentang, bawang, atau bedengan mentimun sudah kosong, jangan biarkan tanah menganggur walau sehari pun. Periode optimal untuk sebagian besar wilayah biasanya dari akhir Agustus hingga akhir September, bahkan bisa sampai awal Oktober di daerah selatan. Prinsip utamanya adalah, dari waktu penanaman hingga datangnya embun beku yang stabil, harus ada waktu minimal 4-6 minggu. Jangka waktu ini cukup agar tanaman penutup tanah dapat berkecambah, mengembangkan biomasa hijau yang memadai, dan membentuk sistem perakaran yang kuat. Hanya dengan begitu, mereka akan menjalankan fungsinya secara optimal. Jika Anda menanam terlalu terlambat, bibit yang tumbuh akan lemah dan manfaat yang didapat pun tidak akan maksimal. Sebaliknya, jika ditanam terlalu dini, misalnya di awal Agustus, beberapa tanaman mungkin akan sempat berbunga dan menghasilkan biji, yang justru bisa berubah menjadi gulma. Jadi, perhatikan terus perakiraan cuaca dan jangan menunda-nunda penanaman. Prosesnya sendiri sangatlah mudah dan tidak akan menyita banyak waktu atau tenaga Anda. Sebagai permulaan, Anda perlu menyiapkan bedengan. Kabar baiknya, Anda sama sekali tidak perlu melakukan penggemburan tanah yang terlalu dalam. Hal itu justru akan merusak struktur tanah dan memusnahkan mikroorganisme bermanfaat di dalamnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membersihkan sisa-sisa tanaman besar dari penanaman sebelumnya, lalu sedikit menggemburkan lapisan atas tanah sedalam 5 hingga 7 cm. Garu biasa atau cangkul datar akan sangat cocok untuk pekerjaan ini.
Tugas utama Anda adalah menciptakan media tanam yang gembur, agar benih dapat melekat dan memiliki kontak yang baik dengan tanah. Anda tidak perlu membuat permukaan yang terlalu rata dan halus, seperti saat menanam wortel. Sedikit kesan tidak rapi justru tidak masalah. Yang terpenting adalah menyingkirkan gumpalan tanah yang besar dan meratakan permukaan bedengan. Kemudian tibalah bagian yang paling seru dan tidak memakan waktu lama. Proses penyemaian itu sendiri. Anda tidak perlu repot-repot mengukur jarak barisan atau menata biji satu persatu. Cukup ambil benih segenggam penuh, lalu sebarkan secara merata di permukaan bedengan yang sudah disiapkan. Bayangkan Anda sedang menaburkan garam pada salad yang besar, atau menghias kue dengan taburan gula halus. Berjalanlah menyusuri bedengan, sambil melakukan gerakan tangan yang lebar dan menyapu. Usahakan agar benih tersebar kurang lebih merata, tidak ada area yang kosong melompong, atau justru terlalu padat dengan gumpalan benih. Meskipun dosis atau standar penanaman biasanya tertera pada kemasan benih, dalam praktiknya, Anda bisa melakukannya secara kira-kira saja. Lebih baik menanam sedikit lebih rapat daripada menyisakan area kosong. Penanaman yang rapat adalah kunci sukses dalam memerangi gulma. Jangan khawatir jika tanaman akan saling berdesakan. Dalam kasus ini, tujuan utamanya adalah menciptakan karpet hijau yang padat, bukan untuk tumbuh hingga ukuran raksasa. Setelah benih ditabur, jangan biarkan mereka terbuka begitu saja di permukaan. Benih-benih itu perlu ditutup tipis dengan tanah. Ini akan melindungi mereka. Pertama, dari burung-burung lapar yang bisa memakannya habis, dan kedua, mencegah benih mengering akibat terik matahari dan angin. Untuk ini, garu akan sangat membantu kita. Cukup sapukan garu secara perlahan di seluruh permukaan bedengan, seolah-olah sedang menyisir tanah. Tidak perlu mengumpulkan tanah menjadi gundukan. Tujuan Anda hanyalah untuk mengaduk ringan lapisan atas tanah, agar sebagian besar benih tertutup lapisan tanah tipis, setebal sekitar 1 hingga 2 cm. Beberapa pekebun bahkan menggunakan bagian belakang garu untuk melakukan ini. Sentuhan ringan dengan tanah yang lembab ini sudah lebih dari cukup untuk memastikan benih tumbuh serentak. Seluruh proses menutupi benih di bedengan standar ini tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa menit saja. Sentuhan terakhir adalah penyiraman. Apabila tanah sudah cukup lembab setelah hujan baru-baru ini, langkah ini bisa dilewati. Namun jika musim gugur kering dan hangat, penyiraman mutlak diperlukan. Ini akan membantu benih cepat terbangun dan mulai tumbuh. Gunakan penyiram dengan kepala pancuran, agar aliran air tidak mengikis tanah dan tidak menghanyutkan benih ke permukaan. Siramlah seluruh bedengan yang sudah ditanami secara hati-hati dan merata. Tidak perlu membuat genangan air, cukup basahi lapisan atas tanah sedalam beberapa sentimeter. Kelembapan awal ini akan menciptakan kondisi ideal untuk perkecambahan dan membantu pasukan hijau Anda tumbuh dengan cepat. Selanjutnya, biasanya curah hujan musim gugur sudah cukup untuk perkembangan normal mereka. Selesai, pekerjaan utama sudah beres. Sekarang Anda bisa bersantai dan menyaksikan kebun Anda ditutupi hamparan karpet hijau zamrud. Mereka tumbuh, menghamparkan selimut hijau di atas tanah. Beberapa minggu berlalu, tanaman penutup tanah itu tumbuh semakin tinggi dan kuat. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya, terutama saat embun beku pertama mulai mendekat? Nah, disinilah letak keajaiban penanaman di musim gugur. Anda hampir tidak perlu melakukan apapun. Cukup biarkan mereka di sana sepanjang musim dingin. Tidak perlu memotongnya, menguburnya, atau memindahkannya. Biarkan alam yang bekerja untuk Anda. Embun beku serius pertama akan melayukan dedaunan hijau yang lembut itu, dan mereka akan rebah. Kemudian, salju yang turun akan menekan massa hijau ini ke tanah, seperti selimut yang hangat. Sepanjang musim dingin, lapisan ini akan menjalankan beberapa fungsi penting sekaligus. Pertama, ia akan melindungi tanah dari pembekuan yang dalam, menjaga kelangsungan hidup mikroorganisme bermanfaat dan cacing tanah. Kedua, ia akan mencegah erosi. Tanah tidak akan tersapu oleh air lelehan salju
dan tidak akan terbawa angin musim dingin. Pada dasarnya, Anda menciptakan mulsa hidup yang ideal, yang akan bekerja untuk Anda hingga musim semi tiba. Nah, sekarang mari kita bahas pertanyaan paling krusial yang sering membingungkan para pemula dan memicu banyak perdebatan. Apakah kita perlu mencangkul atau membajak tanaman pupuk hijau di awal musim tanam? Disinilah kita akan membongkar mitos utama yang paling merugikan. Jawabannya tegas, tidak perlu sama sekali. Mencangkul tanah secara dalam dan membalik lapisannya adalah hal terburuk yang bisa Anda lakukan. Bayangkan, selama berbulan-bulan, akar-akar tanaman pupuk hijau itu telah bekerja keras menciptakan struktur tanah yang ideal untuk Anda, sangat berpori dan dipenuhi saluran-saluran alami. Lalu Anda datang membawa cangkul, dan dalam sekejap Anda menghancurkan semua upaya itu, mengubah tanah yang hidup kembali menjadi gumpalan padat dan tak bernyawa. Lebih jauh lagi, dengan mencangkul, Anda akan mengubur semua bahan organik yang bermanfaat terlalu dalam, ke tempat yang tidak memiliki cukup oksigen. Di sana, bahan organik tersebut tidak akan terurai dengan semestinya, justru akan mulai mengasam dan membusuk. Seluruh kerja keras tanaman pupuk hijau itu akan sia-sia belaka. Ingatlah baik-baik, tujuan utama dari teknologi ini adalah untuk menjauhkan diri dari cangkul dan menjaga struktur tanah alami yang telah tercipta dengan sempurna. Lalu, bagaimana cara yang benar? Caranya jauh lebih sederhana dan mudah. Saat musim semi, kira-kira 2-3 minggu sebelum Anda menanam tanaman utama, Anda hanya perlu memotong tanaman penutup tanah, siderat, yang sudah tumbuh tinggi. Untuk pekerjaan ini, cangkul datar, flat blade hoe, sangat ideal. Anda cukup memotong batang-batangnya tepat di permukaan tanah dengan gerakan ringan. Jika area lahan Anda cukup luas, Anda bisa menggunakan mesin pemotong rumput, trimmer. Dan yang paling penting, semua potongan tanaman hijau ini harus dibiarkan begitu saja di atas bedengan. Jangan sekali-kali memindahkannya ke tumpukan kompos. Anda cukup menyebarkannya secara merata di permukaan tanah. Inilah mulsa musim semi Anda yang sudah siap. Sementara itu, akar-akarnya tetap berada di dalam tanah. Di sana mereka akan membusuk perlahan, terus menyuburkan tanah dan menjaga struktur tanah tetap gembur. Metode ini tidak hanya mempertahankan semua keuntungan dari penanaman siderat, tetapi juga menghemat tenaga dan waktu Anda. Hijauan yang Anda biarkan di bedengan ini akan menjadi mulsa yang sangat berharga. Mulsa ini segera mulai menjalankan beberapa fungsi penting. Pertama, ia melindungi lapisan atas tanah dari kekeringan akibat paparan matahari musim semi dan angin. Ini membantu menjaga kelembaban tanah yang berharga, sehingga Anda tidak perlu terlalu sering menyiram tanaman Anda. Kedua, lapisan bahan organik ini mencegah gulma tumbuh. Gulma yang biasanya mencoba muncul di musim semi akan kesulitan menembusnya. Ketiga, dan ini poin terpentingnya, dengan bantuan kelembaban, panas, dan mikroorganisme tanah, mulsa ini akan mulai terurai perlahan. Proses ini dikenal sebagai pengomposan di tempat. Secara bertahap, sepanjang musim, mulsa ini akan melepaskan kembali ke tanah semua nutrisi yang telah dikumpulkan oleh tanaman ini selama masa pertumbuhannya. Cacing tanah juga akan dengan senang hati membawa potongan-potongan mulsa ini ke lapisan tanah yang lebih dalam. Tindakan ini sekaligus akan menggemburkan dan menyuburkan tanah. Singkatnya, ini adalah pupuk alami yang bekerja perlahan dan tahan lama. Pupuk ini akan menutrisi tanaman Anda sepanjang musim panas. Satu hal yang sangat penting untuk diingat, terutama jika Anda menggunakan tanaman pupuk hijau atau ensidereta. Jangan pernah membiarkan tanaman ini berbunga dan menghasilkan biji. Ini khususnya berlaku untuk jenis yang tumbuh cepat, seperti mustard atau phacelia, terutama jika ditanam lebih awal. Begitu tanaman mulai membentuk biji, ia akan menyerap nutrisi maksimal dari tanah dan biomasa hijaunya untuk proses pematangan biji tersebut. Akibatnya, manfaat yang tersisa untuk tanah akan jauh berkurang.
Namun, yang paling berbahaya adalah jika biji-biji yang matang tersebut sampai berjatuhan di bedengan Anda. Pada musim tanam berikutnya, tanaman pupuk hijau yang tadinya adalah sahabat setia Anda akan berubah menjadi gulma yang bandel dan sulit dibasmi. Mereka akan bersaing ketat dengan sayuran Anda, memperebutkan cahaya, air, dan nutrisi penting. Oleh karena itu, pantau tanaman Anda dengan sangat cermat. Begitu Anda melihat mereka mulai membentuk kuncup bunga, itu adalah sinyal untuk segera bertindak. Tanaman tersebut harus segera dipotong atau dibabat habis, tanpa menunggu mereka benar-benar berbunga. Momen krusial ini tidak boleh sampai terlewatkan. Singkatnya, menanam pupuk hijau di musim gugur bukanlah pekerjaan tambahan. Justru, ini adalah investasi cerdas untuk masa depan kebun Anda. Ini salah satu teknik pertanian organik yang paling sederhana dan efektif. Anda hanya meluangkan beberapa jam di musim gugur, namun akan memetik hasil yang luar biasa di musim tanam berikutnya. Tanah Anda akan menjadi lebih sehat, gembur, dan subur. Anda bisa mengurangi pertumbuhan gulma secara signifikan. Anda juga menghemat waktu untuk penyiraman dan penggemburan tanah. Dan yang terpenting, Anda akan mendapatkan panen yang melimpah dan ramah lingkungan. Semua ini ditumbuhkan di tanah yang hidup, bukan di lahan yang tandus atau kehabisan nutrisi. Ini adalah contoh nyata bagaimana Anda bekerja selaras dengan alam. Anda membantu alam, dan alam akan membalasnya dengan berlimpah ruah. Sekali mencoba, Anda pasti tidak akan bisa membayangkan lagi membiarkan bedengan kebun Anda kosong di musim gugur. Jadi, apa sebenarnya rahasia besar itu yang sering membuat kita bilang, "Wah, ini dia kuncinya"? Rahasianya adalah, dengan menanam siderat, Anda berhenti melawan alam dan mulai bekerja sama dengannya. Anda tidak hanya sekadar menyuburkan tanah, tapi Anda memicu proses alami pemulihan dirinya sendiri. Momen paling menakjubkan adalah ketika Anda kembali ke kebun Anda dan menemukan tanah di bawah lapisan mulsa yang sudah terurai menjadi hidup, gembur, dan penuh cacing tanah. Anda tidak perlu lagi berjam-jam mencangkul. Tidak perlu juga menaburkan pupuk kimia. Anda sudah melakukan sebagian besar pekerjaan itu jauh sebelumnya. Hanya dengan menaburkan segenggam benih, Anda membiarkan alam yang bekerja untuk Anda. Inilah keajaiban sesungguhnya dari berkebun cerdas. Mendapatkan hasil lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Jadi, mari kita simpulkan. Siderat yang ditanam menjelang akhir musim tanam adalah ahli agronomi pribadi Anda yang bekerja tanpa henti sepanjang waktu. Mereka akan menutrisi tanah, memperbaiki strukturnya, serta melindunginya dari gulma dan penyakit. Ini adalah cara yang sederhana, murah, dan sangat efektif untuk membuat kebun Anda benar-benar sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan rahasia baru tentang perawatan kebun dan taman yang mudah. Nah, sekarang giliran Anda. Siderat jenis apa yang sudah pernah Anda tanam atau berencana tanam menjelang akhir musim? Atau mungkin Anda berencana melakukannya untuk pertama kali setelah menonton video ini? Bagikan pengalaman atau rencana Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.